Shalom, saya Ferda, pelayan KKR dari GBKP Runggun kilometer 8. Sebagai manusia, banyak hal yang menjadi keinginan kita. Misalnya, makanan, minuman, mainan, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Namun, apakah semua keinginan kita itu harus dipenuhi? Tentu tidak. Mengapa? Karena semua keinginan kita itu belum tentu baik. Baik bagi kita, baik bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita buat keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan hal yang sukacita yang datangnya dari Tuhan. Shalom, salam sehat. Jangan lupa pakai masker ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk anak-anak kami, anak-anak KKR yang ada di Klasis Medan Kutajurung. Apa kabar? Kami dari pengurus GBKP Runggun Pasar 2 mengucapkan selamat hari Minggu. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Anak-anak sekalian, tema kita pada minggu ini adalah keinginan dan kebutuhan. Mungkin dalam kehidupan kita selalu ada hal-hal yang kita ingini atau yang kita mau, tapi hal-hal itu belum tentu bermanfaat atau berguna bagi kita. Jadi anak-anak kami semua, di minggu ini firman Tuhan akan mengingatkan kita untuk lebih mengetahui apa-apa yang berguna bagi kita. Jadi anak-anak kami, di masa pandemi COVID-19, kami dan semua orang tua tetap mengharapkan agar anak-anak kami rajin beribadah, rajin sekolah dan belajar, dan tetap mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap memakai masker, cuci tangan, dan istirahat yang cukup. Demikian dari kami, pengurus KKR Runggun Pasar 2. Semoga kita selalu sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Duh, kurang semangat nih. Kan anak-anak remaja dan anak-anak tanggung Klasis Medan Kutajurung itu rame ya. Kakak mau sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Iya, puji Tuhan kita masih boleh mengikuti ibadah online kita pada pagi hari yang cerah ini. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, siapa sih kakak-kakak yang cantik jelita yang ada di depan sini? Pertama-tama kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Yoris Bru Sembiring, kakak guru KKR dari GBKP Runggun Sememe Batu. Dan kakak Efni Tarigan dari Runggun Sememe Batu. Dan ini pasti yang KM8 lah yang kenal ya kan, pasti yang lain belum kenal. Coba kenalkan dulu dekku. Hai, nama saya Rewina dari Runggun kilometer 8. Nah, ujung sana. Hai, nama aku Angel dari Runggun kilometer 8. Cantik kan? Nah, Iya, tengoklah pasti, nanti ya. Pasti anak-anak remaja di rumah makin semangat karena ada temennya juga yang semangat di sini untuk ikut Iyalah memuji dan kak, memuliakan apalagi yang Tuhan. cowok-cowok nanti kan. Ih, ada ini, ih, kata nanti. Kak masih Aduh. bawah umur. Aduh, kakak ini macam nggak tahu lah anak zaman sekarang. Yaudah, karena kita udah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan sama kita mau naikkan pujian kita, segala puji syukur. Sambil bertepuk tangan kita bernyanyi segala puji syukur. Ayo anak remaja nyanyi semua ya, jangan jaim-jaim.
kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kebaktian online kami. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati kebaktian online kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini agar bisa menjadi kebaktian seperti Engkau ingini. Berkati juga adik-adik remaja kami Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan kebaktian online ini Bapa, kiranya Engkau juga memberkati mereka, Engkau juga yang menyertai mereka Tuhan dalam melakukan ibadah online kami ini. Kiranya Tuhan ibadah online kami ini dapat berkenan di hati-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, ini adalah tidak sempurna, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, amin. Iya, kakak mau tanya-tanya dulu dong sama anak-anak remaja kilometer 8. Di masa-masa pandemi ini kalian masih rajin gak lihat live streaming ibadah KKR? Rajin dong kak. Wah, rajin. Ini yang sebelah kakak rajin gak? Rajin dong. Wah, rajin Bagus Kak. lah, teman-temannya di rumah juga harus tiru teman-temannya yang di sini ya, harus rajin menyaksikan ibadah KKR kita yang secara online. Walaupun kita nggak ke gereja, tapi kita tetap bisa menyaksikan ibadah kita secara online. Dan walaupun kita itu ibadahnya dari rumah adik-adik, kita itu harus tetap menjaga kekudusan, menjaga kebadiaan dalam kita beribadah supaya bukan terkesan seperti main-main. Biar senantiasa diberkati ya kan Kak? Iya, biar senantiasa diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu kita, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi kita angkat pujian kita seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Nah, bicara tentang melayani Tuhan, adik-adik KKR dan anak remaja dari kecil sejak dini juga sudah boleh melayani Tuhan. Mungkin bukan harus menjadi guru KKR ya Kak? Iya Kak. Mungkin kita bisa melayani Tuhan itu dengan tindakan kita mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang diperbuat Tuhan Yesus itulah bentuk pelayanan kita juga sama Dia. Nah, sekarang kita mau bernyanyi, Aku Percaya Tuhanku Ajaib.
percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita masuk kebaktian votum dan salam. Pujian dan kemuliaan hanya kepada Allah Bapa. Karena Ia yang menjadikan dunia ini dan isinya, Ia yang mempunyai kita dan tetap memelihara kita. Dialah Alfa dan Omega. Pertolongan dan damai dari Yesus bersama dengan kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. 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 Introitus, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Diambil dari Titus 2 ayat 12a. Kita bernyanyi walau ku tak dapat melihat. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi kita bernyanyi, ku sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap atas kenyataan
memperhatikan Alkitab kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Kakak bacakan buat kita semua. Titus 2 ayat 11 sampai 15, beginilah bunyinya. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bernyanyi Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ambil sikap kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita bernyanyi sekali lagi Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, Ku menang saat Kau bertindak. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak
Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu, anak tanggung dan anak remaja seklasis Medan Kuta Jurung. Hari ini juga kita masih beribadah di rumah karena situasi COVID-19 ini. Tapi tidak mengurangi kok hikmat ibadah kita. Karena Tuhan pasti hadir di rumah kita masing-masing melalui firman-Nya. Saya, Pendeta Misal Tabrukaban STH, melayani di Runggun JPA 4. Ya, selamat hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan di hari Minggu ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena bisa bertemu walaupun melalui virtual ini bersama anak-anak kami seklasis Medan Kuta Jurung ini. Tuhan bukakan hati pikiran kami, biar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan serius dan tekun, agar firman-Mu berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami semua anak-anak Tuhan telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada kita pada hari Minggu ini diambil dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tema kita pada hari Minggu ini tidak konsumtif, ya, tidak konsumtif. Ya. Apa sih artinya konsumtif? Kalau kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, konsumtif bersifat konsumsi, pemakai, tidak menghasilkan sendiri. Artinya suatu tindakan diri sebagai konsumen, membeli, menggunakan, mengkonsumsi secara berlebihan. Ya. Yang menimbulkan pemborosan. Jadi orang konsumtif itu mengutamakan keinginan ataupun kesenangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau manfaat yang dia beli itu. Itu konsumtif. Yang penting beli. Ya, masih ada pun beli yang lain, beli yang baru. Padahal yang lain itu yang masih ada bisa dimanfaatin. Ya, itu kan. Jadi kalau gitu, salahkah kita punya keinginan? Itu pula kan. Jangan nanti nggak punya keinginan lagi. Salahkah punya keinginan pendetaan? Tidak. Tapi jangan sempat keinginan kita yang menguasai diri kita. Atau keinginan kita yang membuat kita berdosa. Ada pernah nampak gitu? Ada. Ya. Ingin ini, ingin itu. Sering keinginan itu yang menguasai hidup kita. Seperti yang kita bilang tadi, apa sedikit beli. Yang penting dapat. Kadang orang menghalalkan segala cara untuk dapat. Itu kan artinya keinginan kita itu sudah membawa kita ke dalam dosa. Ya. Orang pun udah punya, aku kok enggak.
promosi, wow, terus mau beli. Itu gayanya orang konsumtif. Yang beratnya lagi, ada orang memaksa orang tuanya, membohongi orang tua. Uang beli buku dialihkan beli sesuatu. Yang penting apa yang dia inginkan itu harus dapat. Padahal bukan kebutuhan. Itu kan. Yang dibeli tidak ada manfaat. Seperti yang kita bilang tadi. Yang masih ada kita punya. Bisa dimanfaatin. Tapi merasa kurang baru. Akhirnya kita jadi boros. Kan udah jatuh ke dalam dosa. Bohong sama orang tua. Ada kita begitu. Anak tanggung sama anak remaja. Saya rasa enggak ya. Mana uangnya tadi? Yang ini kan semalam dikasih. Kata mama. Ya ini ada lagi perlu mak. Padahal udah kita selipkan untuk membeli yang tidak butuh. Oh itu boros. Berbohong. Ada HP. Butuh semua kan? Butuh. Udah ada merek Nokia. Tapi ingin juga OVO. Naik lagi ingin iPhone. Karena orang udah ada kan. Yang masih bisa dipakai. Tapi karena keinginan kita jauh melebihi kemampuan kita. Kita kadang paksa orang tua kita. Merengek, menangis. Tidak mau makan. Agar dapat apa yang kita inginkan. Itu kan bukan remaja yang percaya pada Tuhan itu kan. Tapi masih keinginannya yang menguasai dirinya. Bukan Tuhan yang menguasai dia. Ya. Anak-anak sekalian. Sebagai orang Kristen harus kita tahu diri. Mengenal diri. Menjadi bijak dalam hidup. Bagaimana orang bijaknya? Mampu menempatkan diri kita sebagai teladan bagi orang lain. Itu orang Kristen. Sering dengar ya. Orang Kristen itu adalah kepala bukan ekor. Sering itu kan. Kepala itu bukan harus memimpin suatu perusahaan dan apa semuanya. Tapi kepala tidak pernah di belakang, di depan. Menunjukkan bahwa orang Kristen sebagai kepala itu diikutin sebagai teladan. Ada mau dicontoh, itu artinya. Bukan ekor. Ekor kan di belakang ngikut-ngikut aja. Narkoba orang kita coba lagi. Ya. Mencuri orang kita coba lagi. Itu ekor. Mengikut-ngikut saja. Tapi kita ditempatkan sebagai kepala dalam arti sebagai teladan. Ada yang mau dicontoh dalam kehidupan kita. Itu remaja. Ya. Jadi anak-anak yang kami kasihi dalam bacaan kita tadi. Bagaimana Paulus ya mengingatkan Titus. Ya melalui suratnya kepada Titus. Titus ini masih muda loh. Ya. Tapi dia sudah sebagai kawan sekerja Paulus dalam melayani. Dia ditempatkan Paulus di Pulau Kreta. Mengajari orang-orang di Pulau Kreta menjadi baik. Bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena orang Kreta ini hidup sesuka hatinya aja. Kalau kita lihat Titus 1 ayat 12 ya. Bagaimana kehidupan mereka. Pembohong. Seperti binatang buas katanya. Pelahap yang malas. Ayat 16 katakannya. Mengaku kenal Allah. Tapi menyangkal Tuhan melalui perbuatannya. Keji, durhaka, tidak mampu berbuat baik. Itu orang-orang di Kreta tadi. Iya. Itulah yang perlu diajari oleh Titus. Berat enggak? Coba mau kita sebagai remaja mengajari orang-orang seperti itu. Susah ya. Pasti ada tantangan. Ya. Tapi apa kata Paulus tadi? Katakan Titus bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Dia mendidik kita, mengajari kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi yang sering membawa kita ke dalam dosa, jauh dari kehendak Tuhan, tinggalkan.
Berani nggak kita bilang gitu ya? Ada kawan kita mencuri, pembohong. Jangan lagi teman, kita udah diselamatkan Tuhan karena anugerahnya. Jangan hidup berbohong. Bisa juga dimarahinya kita. Urus-urusanmu, mulut-mulutku, tangan-tanganku, sukaku, bisa. Tapi bagaimana kita tampil sebagai orang Kristen? Titus tadi diingatkan Paulus, ajari mereka agar mereka meninggalkan kefasikan. Mana bisa kalau orang fasik mengajari orang meninggalkan kefasikan, gak mungkin. Berarti Titus di situ orang yang sudah mampu mengenal dirinya, menempatkan dirinya sebagai teladan, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, sehingga dia bisa mengajari orang dekat dengan Tuhan. Ya enggak? Adik-adik remaja, anak tanggung, ya. Bagaimana kita? Udah bisa mengajak teman-teman kita semakin dekat dengan Tuhan, mengajak mereka berdoa, mengajak mereka berbuat baik. Itu remaja yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Itu kata Paulus, tinggalkan kefasikan dan hiduplah bijaksana. Oh, kalau kita meninggalkan kefasikan, berarti kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan semakin bijaksana di dalam hidup. Itu dibilang Paulus, adil beribadah di dunia sekarang ini. Itu kehidupan kita. Ya. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, kita sudah selamat dan menjadikan kita menjadi miliknya. Ya. Dia mengkuduskan, membebaskan kita, menguasai kita. Sehingga orang yang sudah merasakan kasih Tuhan dalam keselamatan, keinginan Tuhan yang menguasai kita. Apa yang menguasai anak-anak kami, remaja dan anak tanggung? Biasa apa yang menguasai hati kita, itu yang tergambar dalam hidup kita. Coba. Orang yang sering berdoa, orang yang sering beribadah, yang memberikan Tuhan berkuasa dalam hidupnya, pasti sikapnya menunjukkan sikap yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Tapi orang yang tidak berdoa, jauh dari Tuhan, tidak mau gereja, pasti nampak selalu membangkang sama orang tua, ya kan? Selalu menunjukkan hidup suka-sukanya saja. Aku beli itu mak, kalau enggak aku enggak ke rumah lagi. Mengancam pula itu. Itu orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Keinginannya yang menguasai dia. Kalau belum dapat, dia menangis sekuat-kuatnya. Ya. Itu makanya katanya tadi, orang yang bijak itu mampu memberikan Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupannya. Artinya bukan keinginannya lagi yang menguasai dia, tapi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia berpikir, diperhadapkannya kepada keinginan Tuhan. Berpikir dia, cocok rasa Tuhan enggak pikiranku ini? Berkata-kata dia, menyenangkan enggak bagi Tuhan kata-kataku ini? Ya. Bertindak dia, menyenangkan Tuhan atau tidak tindakanku ini? Ya. Akhirnya dia berpikir, membeli sesuatu dia, bermanfaat untukku atau tidak? Ya, jadi sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak ya? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan aku semata ya? Jadi banyak dia merenung, banyak dia memperhadapkan situasi kehidupannya kepada Tuhan, sehingga dia biarkan Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupannya. Jadi adik-adik kami, ya Paulus mengingatkan Titus, ya harus beritakanlah, sadarkan mereka, yakinkan orang-orang Kreta dengan wibawamu, ya beranilah dan bisa menjadi teladan, sehingga mereka bisa kembali kepada Tuhan, meninggalkan kefasikan, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kebohongan, meninggalkan keinginan daging dengan mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi mereka memberikan dirinya dikuasai oleh Tuhan gitu. Ya, jadi kita juga sebagai remaja dan anak tanggung harus hidup menjadi bijak di dalam kehidupan kita. Tahu diri bahwa kita sudah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa melalui pengorbanan Kristus.
Oleh karena itu kita dituntun dan dituntut hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mementingkan keinginan daging atau duniawi, tapi hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi harus menjadi teladan dong, menjadi diri kita sendiri. Oh, itu orang Kristen. Jangan nanti berbanding-banding. Ah, dia gitu, aku kenapa enggak ya? Kan sering gitu anak remaja ya. Dia sudah punya kok aku belum. Kadang mama ini sama bapak ini kenapa jadi orang miskin ya? Aku nggak bisa seperti orang lain. Dia udah ada ininya, udah ada ininya. Malah kita malu terhadap orang tua kita dalam keberadaannya. Bukan itu orang remaja. Dia harus berdoa. Ya, ada keinginan, tapi dia bisa membedakan dengan kebutuhan. Ya, ada keinginan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan rezeki pada orang tua kita. Melalui keinginan itu yang dibutuhkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi nilai kita menjadi daya tarik bagi orang lain terletak pada diri yang mampu bersyukur. Ya, kalau mampu kita menyukuri apa yang kita miliki, orang tertarik itu. Bukan karena kita mampu menyaingi atau melebihi apa yang orang punya. Bukan itu nilai kita. Ya. Jadi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, ingat satu dulu, hidup tetap bersyukur pada Tuhan atas apa yang kita miliki. Oh itu. Oh. Jadi jangan bersyukur dan jangan menuntut sama seperti orang lain, jangan. Tapi hidup tetap bersyukur pada Tuhan atas apa yang kita miliki. Kedua, tinggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ya. Jadi hidup sebagai orang yang diselamatkan, meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi, memberikan keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Ketiga, jadilah bijak. Jauhi gaya hidup konsumtif. Banyak yang kita inginkan, tapi pilihlah untuk membeli yang kita butuhkan. Oh, itu anak remaja ya, anak tanggung. Ya. Jangan beli yang tidak perlu, jangan beli yang tidak butuh. Ya. Keempat, hiduplah hemat. Manfaatkan yang masih ada. Jadi remaja yang kreatif agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kelima yang paling penting. Dengan anak-anak remaja dan anak tanggung hidup tidak konsumtif, berarti kita sudah membantu orang tua kita di tengah-tengah pandemi yang masa sulit ini. Ya, itulah anak remaja. Jadi anak-anak kami, marilah tetap semangat. Walaupun di masa pandemi ini, anak remaja tetap semangat berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa juga kembali ke sekolah bersama-sama, ibadah bersama-sama di gereja, dan kita semakin mampu bersyukur pada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih kami ucapkan ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah diajari bersyukur pada Tuhan. Tidak menjadi orang yang konsumtif. Tapi dengan akal pikiran dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menjadi anak-anak yang kreatif. Tahu mana kebutuhan dan tahu mana keinginan. Dan kami tetap mengutamakan kebutuhan di dalam hidup kami. Dan kami memberikan keinginan Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami anak-anak Tuhan ini, semua kehidupan kami perhadapkan ke dalam kehendak-Mu. Kami berpikir, kami berbicara, kami bertindak, semua kami lakukan
untuk menyenangkan Tuhan semata. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Untuk adik-adik remaja yang ada di rumah, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasul. Kita pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Sekarang kita masuk persembahan. Firman Tuhan tentang persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan kita, kita bernyanyi dari PEN nomor 103 Simpartuhu Pemerendu. Simpartuhu pemerendu, jujurkan duka man bangku, erbengkak mengukurku, laku
Mari kita berdoa tentang persembahan dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan ya Tuhan, di dalam segala berkat Tuhan bagi kehidupan kami dan orang tua kami. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami. Dan saat ini di dalam syukur kami berikan dalam persembahan untuk Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami mohon Tuhan berikan rezeki lagi bagi orang tua kami, sehingga hari-hari yang akan datang semakin mampu kami untuk mengucap syukur pada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi semua anak-anak kami, anak tanggung dan anak remaja di Kelasis Medan Kota Jurung ini. Berkati mereka Tuhan, berikan hati yang tulus dalam menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melindungi mereka di dalam setiap langkah kehidupannya. Dan Tuhan merancang masa depan anak-anak kami ini menjadi masa depan yang baik bagi dia dan bagi Tuhan. Tuhan, biarlah anak-anak kami bisa menjadi teladan di dalam hidupnya. Bukan hidup sesuka hatinya, tapi memberikan Tuhan yang berkuasa di dalam hidupnya. Sehingga setiap saat anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang dapat diandalkan di dalam setiap hidupnya. Jadilah anak-anak kami ini menjadi hemat di dalam hidup, bukan hidup menjadi orang yang konsumtif. Dia semakin bijak dalam hidup, tahu mana butuh dan mana keinginan. Kami juga berdoa akan orang tua anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberkati orang tuanya, memberikan kecukupan, mencukupkan semua kebutuhannya dan anak-anaknya, memberikan kesehatan, sehingga orang tua juga semakin mampu bersyukur pada Tuhan dan menuntun anaknya tetap mengenal Tuhan semakin dalam. Kami juga berdoa ya Bapa, di dalam keadaan sekarang ini, yaitu COVID-19 ini, Tuhan, kami terbatas untuk pergerakan kami. Di dalam segala aktivitas kami, banyak yang terkendala karena masa pandemi ini. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar dan Tuhan datang untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan para medis, berkati ya Tuhan para ilmuwan untuk mendapatkan vaksin virus corona ini, sehingga bisa mengatasi virus ini di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus, inilah kami serahkan kehidupan kami di sisa hari Minggu ini hanya untuk Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Kita bernyanyi, tak pernah ragu akan kesetiaan. Kita angkat pujian kita, tak pernah ragu. Tuntun langkahku, Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa, berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan
kesetiaan. Sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian kita. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kita akan pulang dengan damai sejahtera dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Hai adik-adik, sekarang KKR Klasis Medan Kutajurung mau mengumumkan juara untuk anak kelas tanggung dan remaja. Ya, kelas tanggung dan remaja. Ayo, siapakah yang juara hari ini? Dari rungkun mana ya guru? Ya, Pasti ada deh. dari runggun mana? Biasanya siapa yang rajin mendengar, mengikuti, pasti dia bisa menjawab. Tapi guru, ternyata ini tetap juga dari runggun sekitar Padang Bulan, guru. Itulah karena dia tekun. Iya. Berarti dia selalu beribadah setiap minggu. Iya parents. Ayo, mana anak Kita contoh KKR ya. Klasis Medan Kutajurung yang lain? Anak Pasti- remaja dan anak pasti banyak. tanggungnya. Iya. Ayo, harus bersaing lah supaya bisa Setelah itu nanti pasti banyak dapat menyusul. juara. Iya, Iya guru. betul. Pasti banyak nanti dapat juara. Jadi kami bacakan ya untuk juara anak tanggung ataupun anak remaja. Kira-kira marga apa? Beru apa itu guru? Beru ginting, guru. Oh, beru ginting. Ternyata yang juara beru ginting. Iya, beru ginting Tapi pintar. ini Dan beru yang lainnya juga. gintingnya. Namanya ialah Kayla. Beru ginting. Beru ginting. Dari Runggun Pasar Pitu. Iya, Tuhan berkati Kayla Beru Ginting dari Runggun Pasar Pitu. Semakin Iya. kreatif berkreasi di dalam kehidupan dan nama Tuhan dimuliakan dari Iya. Tapi yang juaranya cuma satu, guru. Hanya Kayla Beru Ginting. Masih banyak nanti tuh guru. Iya. Masih banyak nanti, persiapkan mereka semua untuk kali ini. Iya.
tunggu ya untuk jawabannya nanti karena Masih ada KKR kuisnya. Klasis Medan Kuta Jurung masih memberikan pertanyaan Iya. dan ada hadiahnya. Iya. Ayo guru, bacakan guru. Sekarang kita akan mendengarkan kuis untuk anak tanggung dan remaja. Ternyata sebelum kita memasuki karena pertanyaan, ada syarat-syaratnya guru. Yang pertama, bentuk jawaban dikirim dalam bentuk video dan dikirim ke nomor handphone yang tertera di bawah ini. Bentuk jawaban dalam bentuk video. Dan terlebih dahulu menyebutkan nama, runggun, kelas. Nama, runggun, kelas. Dan waktu pengiriman ternyata dibatasi sampai pukul 12 siang. Sama guru ya, sama yang anak. Iya, dan tidak boleh melewati pukul 12. Nah, penilaian kejuaraan itu bagi yang tercepat mengirim video dan jawabannya benar atau tepat. Jadi yang juaranya adalah yang tercepat mengirim dan tepat, iya, dan benar ya guru. Nah, kita mengambil kejuaraannya per kelompok. Untuk kelas 5 dan 6, kita mengambil 2 orang juara. Untuk kelas remaja kita juga mengambil 2 orang. Jadi kelas 5, 6 kita ambil 2 orang, kelas remaja 2 orang juga. Masing-masing guru ya, 2 orang per kelompok. Iya, Nah, guru. pengumuman kejuaraan kita dengarkan pada ibadah online pada tanggal 1 November 2020 pada ibadah online yang diselenggarakan oleh KKR Klasis Medan Kuta Jurung. Nah, ternyata guru, KKR Klasis Medan Kuta Jurung menyelenggarakan ibadah online pada minggu pertama dan juga minggu ketiga tiap bulannya. Iya. Nah, bagi yang sudah memenangkan kejuaraan pada tanggal 4 Oktober guru, itu bisa mengambil hadiahnya di kantor Klasis Medan Kuta Jurung. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan kuis untuk minggu ini. Iya. Ayo guru, yang pertama. Didengar ya. Ini guru yang pertama pertanyaannya. Ayo guru, baca guru. Iya, ternyata pertanyaannya gampang. Jawabannya pun gampang guru. Hampir sama dengan pertanyaan anak kecil dan anak balita. Iya. Pertanyaannya, buat salib seperti video ini dan kirim dalam bentuk video. Iya, jadi buat salib seperti video ini dan dikirim juga dalam bentuk video. Segera ya adik-adik. Caranya, kita siapkan kertas persegi panjang, gunting, dan juga spidol. Yang pertama, kita ambil kertas persegi panjang. Kemudian kita lipat bagian ujungnya membentuk segitiga. Kita setrika. Kemudian kita ambil ujungnya, kita lipat lagi sesuai garisnya. Lihat, bentuknya seperti rumah. Kalau sudah selesai, kita lipat bagian tengahnya. Ingat ya, semua sisi harus sama agar rapi. Jika sudah, kita ambil gunting. Kita gunting. Seperti ini. Jika sudah, coba kita buka. Wah, jadi kita hanya tinggal menulis Yesus
tulis nama teman-teman ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Nah, ternyata ini diambil dari renungan kita hari ini. Mari kita simak ya Deko. Yuk. Yang kedua, apa yang dimaksud orang Kristen menjadi kepala dalam khotbah pendeta tadi di dalam khotbahnya? Iya. Apa yang dimaksud orang Kristen menjadi kepala dalam khotbah pendeta tadi yang dibawa oleh pendeta Misalta dari Runggun pintu air 4, jalan pintu air 4. Jadi bagi adik-adik yang tadi mendengarkan khotbah itu pasti bisa menjawab ya guru. Bisalah, guru. Makanya jangan terlambat menjawabnya, jangan didahulukan nanti oleh teman-temannya, maka segera dijawab. Nah, pertanyaan 1 dan nomor 2 itu dikirim dalam bentuk satu video dan dikirim ke nomor handphone yang tertera di bawah ini. Dan ditunggu sampai jam 12 pukul siang. 12 siang. Nah, ternyata sudah selesai kuis kita hari ini. Nah, buat anak-anak KKR sekelas Semedan Kota Jurung, buat anak tanggung dan remaja, kami ucapkan selamat menjawab dan kami harapkan banyak kita berlomba-lomba. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Debbie Teresia Genting. Saya berasal dari Runggun Talung Genas. Kita sebaiknya memilih hal-hal yang berguna dan membangun bagi diri kita. Marilah kita menjalankan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya, perkenalkan Yesus Engkau baik-baik. Tuhan rindu kita melakukan hal-hal sehingga dengan demikian kita menutup mata. Waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah menanti janji-Mu. Jaga kesehatan sampai ku dapatkan teman-teman semuanya kehidupanku. Nama saya Isia Tarigan. Saya dari GBKP Pasar Pintu pada bulan Medan. Seperti wanita mengurapimu, sebab setiap keinginan kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, kita hidupku mau mengasihimu, tetapi kita sudah Yesus Engkau